Sebuah sendang yang mempunyai kisah dari masa lalu. Tempat yang dikelilingi pohon-pohon besar di tengah area persawahan ini menyimpan sebuah kisah misteri. Konon sendang ini pada masa lalu digunakan untuk merendam pusaka berupa keris dan tombak agar mempunyai kesaktian hingga menjadi sangat ampuh, berbisa dan mematikan. Berbagai kisah, mitos dan legenda yang menjadi latar belakang menjadikan sendang ini dikeramatkan. Banyak kisah misteri dan kejadian di luar nalar dialami oleh warga sekitar. Simak penelusuran tim Kisah Malam Jumat dalam menyibak misteri Sendang Upas di Dusun Irawanan, Kecamatan Kedu. Selamat malam pemirsa Temanggung TV, selamat datang kembali di Kisah Malam Jumat. Dalam program acara ini kami akan menghadirkan kisah-kisah misteri yang pernah terjadi di sekitar kita. Kami hanya mendatangkan narasumber bahwa apa yang disampaikan adalah kisah nyata. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Sendang Upas, tepatnya di Dusun Irawanan, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Untuk mengetahui misteri apa yang terjadi di Sendang ini, saat ini saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak, dengan siapa Pak? Bapak Bentara. Oh iya, apakah Bapak warga sekitar sini Ya, atau warga sekitar sini. yang mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Pak tentang sejarah keberadaan tentang Sendang Upas. Iya, Sendang Upas sendiri. Jadi untuk secara Sendang Upas sendiri sudah sangat terkenal di wilayah Desa Kedu khususnya. Itu adalah Sendang Upas mata air yang ada di Desa Kedu. Di desa itu sendiri ada 8 mata air, namun yang menjadi jantung daripada sumber mata air itu adalah Sendang Upas. Ceritanya dulu adalah untuk pada masa penjajahan ataupun zaman dulu, kenapa dinamakan Sendang Upas? Karena untuk menanam ataupun memberi racun pada senjata-senjata untuk melawan penjajah, sehingga dinamakan Sendang Upas. Jadi untuk ada racunnya seperti itu. Berarti untuk membersihkan alat pusaka gitu ya Pak? Ya, sebenarnya untuk supaya pusaka itu lebih berbahaya kepada musuh ataupun pada masa penjajahan. Kemudian di wilayah Sendang Upas sendiri ada sebuah makam yang makam kuno ataupun makam dari leluhur, yaitu makam Kiai Irawan Cipete. Apakah ada hubungannya dengan nama Dusun Irawanan sendiri Pak? Ya tentu lah. Makam itu makam Kiai Irawan Cipete, makanya untuk dusunnya beri nama Dusun Irawan. Seperti itu. Apakah ada kisah-kisah misteri-mistis yang terjadi di Sendang ini Pak? Untuk kisah misteri ataupun hal-hal yang terjadi di Sendang Upas itu banyak sekali. Banyak warga masyarakat juga yang sudah mengalami hal-hal mistis di Sendang Upas. Ada juga yang pernah melihat sosok nenek putih ataupun yaitu Meno di sini. Kemudian juga
ada Putri Bedoyo di sebelah sana, sehingga banyak warga masyarakat yang melihat lele putih itu tidak ada, hanya kepala sama tulangnya saja, seperti itu. Apakah Bapak pernah mengalami kisah misteri sendiri di sini? Saya pernah juga mengalami dan juga pernah melihat wujud dari lele putih itu seperti apa. Saya pernah melihat. Bisa dijelaskan mungkin Pak, wujudnya seperti apa yang lele putih itu? Apa hanya lele biasa tapi berwujud putih atau bagaimana? Lelenya lele biasa, namun hanya kepala, belakangnya hanya tulang-tulang sampai ekor seperti itu. Jadi tidak ada dagingnya, makanya dinamakan lele telur ataupun, namun warnanya putih, sehingga di sini terkenal dengan lele putih. Tapi itu kemunculannya sendiri apakah semua orang bisa melihat atau hanya tertentu saja Pak? Untuk kemunculannya tertentu ya, tidak semua orang bisa melihat, tidak semua orang bisa menyaksikan. Ya, mungkin kalau warga sini mengatakan hanya yang beruntung saja yang bisa melihat lele putih. Apakah ada pantangan Pak buat misalnya mau masuk ke sini, ada pantangan tersendiri? Untuk pantangan yang signifikan sekali tidak ada, namun dari warga sini juga sangat menjaga lingkungan sini, sehingga untuk lingkungan ini tidak bisa digunakan untuk main-main atau apa, karena warga masyarakat ini juga menjaga supaya air ini tetap jernih, tetap bisa dikonsumsi untuk warga masyarakat seperti itu Pak. Berarti untuk saat ini biasa dikonsumsi untuk masyarakat sekitar nggak Pak? Ya, jadi sendang ini juga biasa digunakan untuk mandi dan sebagainya, jadi untuk aktivitas warga Dusun Irawanan dan sekitar. Sudah berapa tahun Pak ini dibuka untuk umumnya? Kalau dibuka untuk sudah dari dulu sudah lama memang untuk umum. Oh ya, Cuman, hanya saja untuk banyak praktisi spiritual pun yang melakukan meditasi ataupun melakukan prihatin di sini maupun di makam Kyai Irawan di Penting. Oh ya, untuk air sendang sendiri nih seperti yang saya dengar untuk pengobatan bisa Pak, untuk misalnya menyembuhkan orang sakit. Untuk pengobatan itu tergantung dari sugesti masing-masing warga masyarakat. Bisa ada juga yang mengambil air ini untuk pengobatan ataupun macam-macam, tergantung dari apa yang menjadi niat dari orang tersebut. Tentunya semua tak lepas sebagai sarana, semua kembali kepada Allah untuk kesembuhan dan sebagainya. Ya. Berarti yang untuk digunakan untuk pengobatan ini sudah berapa tahun Pak? Sudah lama ya, sudah dari sejak leluhur kami memang sudah turun temurun ceritanya seperti itu, sehingga sudah tidak asing bagi warga Desa Kedu khususnya Irawanan. Cerita tentang sendang upas itu seperti apa, airnya seperti apa, itu sudah tidak asing lagi bagi warga di sini. Oh ya Pak, seperti yang saya lihat ini kan sudah terlihat modern ya Pak ini. Ya. Nah, ini dibangunnya sejak kapan Pak? Ini dibangun 2018 kemarin. Oh iya. Mendapat bantuan, alhamdulillah kita untuk menjaga supaya mata air ini terlindungi, kemudian juga ada pohon beringin di atas untuk kita melindungi konservasi dari air itu sendiri. Oh ya Pak, untuk melakukan perawatan sendiri, apakah ada semacam ritual atau sadranan gitu Pak? Untuk perawatan sebelum puasa biasanya dari warga melakukan ini dikeringkan, kuras. Oh, dikuras. Ya, tiap tahun kuras bersama-sama, kemudian makan bersama di sini. Setelah itu ya rutinitas tiap tahun air ini dikuras, dibersihkan, sendang ini dibersihkan. Apakah hanya dibersihkan saja Pak? Ya kalau warga sini hanya sebatas membersihkan dengan niat untuk menjaga seperti itu. Namun banyak yang dari luar yang sering melakukan spiritual di sini ataupun ingin mencari apa.
Oh ya Pak, selain lele putih yang disebut Bapak tadi, mungkin ada sosok penunggu lain di sini? Sosok penunggu lain pas ini Iya. eh, ada Putri Broyo ya, Putri Broyo dengan pakai kebenalan sama itu, kemudian dengan warna hijau. Ya seperti Putri Keraton. Warga sini mengenalnya dengan Putri Broyo. Putri Broyo ya banyak sebenarnya apa yang melihat ataupun yang mengalami secara mistis itu banyak sekali. Baik Pak, terima kasih atas kisahnya. Ya. Mungkin ada hal lain yang akan disampaikan Bapak untuk kemajuan Sendang ini sendiri? Ya, untuk kemajuan Sendang intinya mari kita jaga sama-sama konservasi air, karena semakin lama air dia juga akan semakin berkurang. Jadi warga Desa Kedu, khususnya warga Irawanan, menjaga mata air Sendang Upas ini seperti menjaga diri mereka sendiri. Mari kita jaga supaya antara manusia dengan alam itu menyatu menjadi satu, seperti itu. Oh iya Pak, tadi saya juga sedikit dengar katanya Bapak juga seorang polisi ya? Betul Mbak, dulu saya Babin Kamtipmas Desa Kedu, kemudian selama kurang lebih 3 tahun, kemudian untuk saat ini sebagai Kanit Provos Polsek Kedu. Kenapa bisa bergerak untuk merangkul masyarakat untuk menjaga Sendang Upas ini Pak? Ya, jadi memang kami sebagai anggota Polri, apalagi sebagai Babin Kamtipmas, itu memang harus selalu dekat dengan warga masyarakat. Bagaimana caranya untuk bisa menggerakkan atau sebagai motor penggerak dalam segala bidang. Alhamdulillah untuk Desa Kedu ini kita bergerak bersama-sama, baik dari desa wisata ataupun wisata religi Ki Ageng Mangkubuan. Utamanya untuk yang Sendang Upas ini kita bergerak dengan teman-teman dari desa wisata dengan cara menanam pohon beringin, supaya karena pohon beringin itu sendiri mempunyai sifat dia menyimpan air paling banyak, sehingga dengan cara itu kita merawat air Sendang Upas ini melalui kita menanam pohon beringin, kemudian kita beri nama masing-masing, sehingga setiap orang yang menanam akan memelihara pohon itu dengan maksimal, bahwa oh ini pohon milik saya, sehingga nanti lama-lama tujuan kami adalah mata air Sendang Upas ini tetap terjaga, tidak akan kering, karena sudah ada untuk normalisasi ataupun mengendalikan air itu supaya tidak kekeringan, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pemirsa, sebelum kami melakukan meditasi bersama tim Dunia Angker, saya akan mengajak Anda untuk melihat titik-titik dan objek di sekitar Sendang ini bersama Bapak Sigit. Ya. Selamat malam Pak sebelumnya. Bisa ditunjukkan kepada kami Pak objek-objek apa di sekitar sini? Nah, ini sebagai Sendang Upas, Sendang utama dari Sendang Upas. Terus ini pohon beringin sebagai pohon utama, pohon tertua di sini. Terus Untuk ini adalah bak tampung yang kami rencanakan sebagai bak tempat nantinya untuk berendam. Ini bak tampung air sisa dari Sendang utama. untuk berendam apa itu Pak di sini sekitar? Ya, untuk melayani tamu-tamu yang sudah berjual dan sebagainya, nanti kita akan bikin tempat benda hukum ya, toko hukum. Oh iya. Iya, ada Sendang Upas lah. Ini memang masih dalam tahap penanganan. Oh iya. Oh itu seperti di itu. Nah, ini Oh ya 2018 berarti kan ya Pak? belum lama. Iya. Tingkat bulan kemarin. Terus kita ini mengenalkan tentang regenerasi pohon beringin di sini. Nah, itu ada yang dengan nama-nama itu memang para pemilik pohon menamai pohon-pohon mereka. Jadi di sini semua teman, semua anggota masyarakat ikut menamai satu pohon, satu pemilik. Oh. Nah, jadi nanti yang merawat bukan hanya satu orang,
kami nggak mau lingkungan itu hanya dijaga oleh satu orang, tapi semua orang, semua warga masyarakat ikut menjaga. Makanya mereka ikut menanam satu persatu pohon ini. Oh ya Pak, seperti bisa diketahui ya Pak, di sini Iya. terlihat sangat aura misterinya. Apakah sering terjadi penampakan yang kejadian misteri lainnya Pak? Iya. Yang seperti itu sudah menjadi rahasia umum kami ya, terutama di dusun Irawanan ini, di Desa Kedu, bahwa Sendang Upas ini sampai mempunyai semacam slogan bahwa Sendang Upas ini jantungnya Kedu. Di detak kehidupan di Kedu itu berawal dari Sendang Upas. Sendang Upas menjadi satu sendang dengan topografi yang tertinggi. Jadi semua aliran mata air di Desa Kedu ini memang berasal dari sini. Gitu. Oh ya, untuk objek lainnya mungkin ada objek lainnya Pak bisa yang bisa Objek di sini kenapa seperti yang ditanyakan dengan tadi, bahwa di sini aura mistisnya tinggi karena memang di sini mempunyai makam-makam yang tua. Makam Ki Ageng Irawan ada di atas sana dan beberapa pengikutnya ada juga. Makam itu sudah menjadi makam kuno lah. Ini yang menjadikan mistis di Sendang Upas. Demikian pemirsa wawancara kami dengan Bapak Sigit. Terima kasih Bapak telah menemani saya untuk mengetahui titik-titik di Sendang ini. Selamat malam Pak. Yes, selamat malam. Pemirsa, setelah ini kami akan melakukan penerawangan dan membuka tabir misteri bersama tim Dunia Angker. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Malam Jumat.